Balik lagi di Gelap Terang Project. Kali ini aku sama legend. Rambutnya putih, legend dari Korea. Lee Cheng Wei namanya. Cheng Wei dasnya. Oke, kenalan dulu. Siap. Silakan memperkenalkan diri. Jenengan siapa? Tapi pasti yang lihat follower viewersnya pasti juga udah tahu kalau ini legend. Kalau dibilang legend belum. Udah tua. Kalau tua iya. Oh ya. Nama saya Sigit Ompong. Nama asli? Sigit Budianto. Sigit Budianto. Sigit Budianto aka Sigit Ompong. Siapa sih yang nggak tahu Mas Sigit ini? IG-nya The Budiantos. Oh, Oke. Langsung promosi. Siap. Lagi awal promosi dia. YouTube-nya The Budiantos official juga. Oke, di follow tuh, di subscribe. Terus Mas Ompong ini salah satu legend dirijen Kapo. Itulah. Kapo kalau sekarang Kapo sih. Kaponya. Dirijen ya. Gue lama soalnya. Dirijennya Pak Supati, Tribun Utara. Iya. Lah ya, dikenalnya kan itu Mas. Iya kan, dikenal dari dirijen, terus apa namanya, mengembangkan di dunia perbisnisan. Banyak banget sih kegiatannya Mas Ompong ya. Apalagi di rumah rasan-rasan karo tangga tepar. Tetap podo Bu Tejo, rasan. Oke, langsung aja. Mas Ompong, awal karir jadi Dirijen Pasopat itu tahun berapa? Kalau nggak salah tahun 2007 atau 2008. Kira-kira tahun seperti itu, 13 tahun yang lalu. Ya mungkin di situ ada sebuah kegiatan lah, ada sebuah silaturahmi antar korwil, baik di dalam ekskarsi dan Surakarta maupun di luar kota Solo juga. Ada lomba yel juga, ada lomba bal-balan. Lomba bal-balan juga ada. Terus semuanya dilombain ya? Kabeh dilombain, rasan-rasan barang itu dilombain. Tetap layu rasan-rasan. Ketika itu korwil saya Banjarsari lah, saya mewakili dari Banjarsari ikut lomba yel-yel. Ikut lomba yel-yel loh. Alhamdulillah juara 1. Ketika itu. Nah, seiring berjalannya waktu kan Mas Gondrong ketika itu kan vakum, mungkin dia sedang sibuk dengan keluarganya, ya anaknya cilik kayak aku saiki. Anakmu cilik neh. Belum betul. Oh iya. Tak kira anakmu cilik meneh lho. Mungkin dia vakum, akhirnya ketika itu ada rapat, saya diberitahu sama almarhum ketua korwil ketika itu Bapak Sugiono yang Pak Gi ya, yang lebih dikenal Pak Gi ya. Kita itu presidennya masih Pak Satrio, menunjuk saya sebagai dirijen sementara, dirijen magang. Jadi aku ketika aku nganggo kelambi putih, kapel ireng. Aku dasi kupu-kupu. Wah, gila ada magang nyinom. Kayak pantofel. Terus ya wes, itu langsung disuruh ikut di utara itu ya? Enggak. Ketika itu kan persis Manahan sedang direnovasi, akhirnya mainin nang Sriwedari. Itu langsung itu ya? Ketika itu saya naik badan dari kabeh. Adem panas. Pertama kali kan cara-carane wong ki wah sapa dirijen anyar ki sapa? Tekone kabian. Bareng sesuk pertandingan berikutnya sing teko wong selawe. Wegah teko. Mergo dirijeni kowe. Ya itulah sebuah proses. Ya benar. Bahkan yang paling menyedihkan, ya enggak menyedihkan sih menurut saya buat semangat hidup. Ketika aku awal-awal jadi dirijen, aku pernah dilempar air kencing, botol aqua, terus es teh plastikan ki diuncalke, rokok urip ki di lempar ke nang raiku karo nang jaran. Ketika itu aku masih dengan jaran. Soalnya yang apa tak potong, maksudnya soalnya dulu tuh identiknya Mas Gondrong. Dirijen Mas Gondrong sama Mas Hadi Pete. Itu legend-legendnya. Yang jelas ketika itu aku juga apa jenenge awal-awalnya ya tetep enek rasa ngopo iki kok aku koyo ngene ngopo. Jenenge manungsa kan namanya manusia kan cara-carane lebih memandangi iki
keluare ora kedalame padahal ketika itu alhamdulillah sih aku ngerti-ngerti ya untuk ilham wae. Wih, ilham sapa iki? Kan saya aku semua. Ketika aku tak nggo pembelajaran ya? Tak nggo introspeksi diri lah. Pembelajaran diri. Introspeksi diri. Oh, ketika naik menjadi cabuk ini tidak jadi dirijen, sorry. Astagfirullahaladzim. Jadi dirijen. Aku tadi plegak-plegak. Lancar loh. Oh, iya terus. Ketika dari dirijen ki yo harus menyenangkan banyak orang dan harus cara-carane jenenge nyengkuyung lah kaya cara-carane. Mereka ki mergone ora nampa awake dhewe karena belum kenal. Karena belum kenal. Ya ada, makanya ada tapi, istilah tak kenal maka tak sayang. Benar sekali. Saya sering berjalan waktu ya aku main ke sana ternyata orangnya juga asik juga. Dan alhamdulillah 3 tahun bisa diterima dengan lapang dada. Jadi ada wasil lapang dada. Jadi prosesnya lumayan lama tuh ya untuk biar bisa 3 tahun lah ya diterima sama supporter-supporter. Dan bener-bener ndablek dalam artian punya mental lah cara-cara. Kowe dilokke ya aja nesu. Wong ya durung mampu cara-cara. Benar. Pembelajaran yang di audien ki cara-carane kuwi ki masukan, bukan kuwi kebencian. Wong yo nek apik digawe dhewe kan intinya kita bisa harus nyaring mana kudu sing iso dilakoke sing apik. Nek sing emang kritikane kuwi elek ora membangun atau apa ya wis ditinggalke. Berarti kita benar-benar harus bisa memilah dan memilih. Oke, itu awal karirnya. Terus apa sih sing membuat Mas Sigit Ompong mau jadi dirijen? Padahal kan ya wis ngerti resikonya oke. Ya ora resiko ya. Maksudnya apa ya? Oh ya konsekuensinya lah gitu ya, kan. Meninggalkan banyak waktu lah. Karena kan bal-balan selama 13 tahun nih. Ora ngerti ya? Ayo ora ngerti. Nek boleh ditakoki persis mau mainnya apa balan. Iya, ditekoni Pasupati piro-piro. Wah, lho. Salah tekon. Salah ya. Ya mungkin nek dulu ki aku secara alami bae aku tidak punya mengalir ya. Mengalir lah aku ora duwe motivasi apa-apa sing jelas aku ketika itu orang biasa dan ketika itu aku dimanusiakan oleh Bapak Sugiono sing ngekondeke aku mangkat intine kuwi karena ketika itu aku kuwi yo wong biasa didadekke yo mungkin dudu sapa-sapa lah aku merasa dek iki bapak aku yo aku kudu langsung apapun yang terjadi tak gas pokoknya blong digas perihal tak apa angel men aku arep ngomong iya to. Dadi durung iki Mas. Oh iya karo luwe. Tapi terima kasih buat Cokolade yang ngasih tempat lagi buat Gelap Terang Project. Enak. Aku tanduk ping pindho. Berarti kalau awal di Manahan tahun berapa Mas? Berdiri di Steger Manahan. Cuma setahun sih nanggon Sriwedari ini cuma setahun ya? Satu musim 2007 2008 lalu kemanahan 2008 2009 langsung sampai mana di Dandani saiki. Dandani berarti sampai tahun berapa Mas Sigit? 2019? 2000 yoran 17 ya? 18 ya? 17 18 lah kira-kira 18 19 no? 18 kan ya kuwi berarti berapa lama itu? Lumayan lama kan? 10 tahun loh. 10 tahunan lebih ya. 10 tahun lebih 11 tahun. Yang didapat apa sih Mas dari jenengan jadi dirijen itu? Ya banyak ilmu. Banyak pelajaran yang didapat. Banyak pelajaran ya terutama tentang aku ki dulu kan carane orangnya tertutup di masyarakat lah caranya. Dikucilkan aku udah ngene ceritane. Masa iya? Masa kok dikucilkan? Jadi aku ngene ceritane pas perkenalan nih nama saya Sigit Budianto. Alamat saya Sumber. Alasan saya masuk Pasupati karena saya dikucilkan di masyarakat. Tadi kowe ning njaba ra duwe kanca. Terus kita di supporter. Supporter kancane oke gitu ya. Pilihannya mungkin kuwi. Enggak mungkin bercanda. Canda sayang. Ayo serius kok sepaneng dadine. Stroke ya. Kenceng. Perot kowe. Wis rada perot kowe. Apa ya? Kira-kira lho iso bisu-bisuan karo wong tuwa. Ya bagaimana? Iya. Terus mau tekan dia. Nah, yo aku lali tekan. Oh iya, dikucilkan di masyarakat. Ya mungkin
apa toh mau pertanyaanmu aku ya udah jelas. Maksudnya dapat apa setelah jadi yang jelas dengan jadi dirijen kan banyak link, banyak apa namanya kenal sama orang-orang penting juga kan. Jenengan dapat apa di situ? Yang jelas saya bertemu banyak karakter. Banyak karakter seorang yang nyeneng ke aku. Amin. Nyeneng ke aku banget. Yo, kamu sangat nyeneng ke. Aku banget menyebalkan. Dan sangat tidak menyebalkan. Dan sangat menyebalkan sekali. Itu aku. Cara-cara ini alhamdulillah berkat saya mengenal karakter-karakter tersebut, aku karo bojoku ora tau padu, tidak pernah berkelahi sama istri. Ora pernah, Mas. Ora tau. Nek pas kuwi nang kasur, Mas. Nek pas kuwi ngono kae ora tau konangan ya. Ora tau konangan ya. Aja sampe Jack iki. Ora iki serius nih, Mbak. Aku ngerti yo. Bar diamusi karo bojomu. Sre. Tapi yang jelas ya mungkin seperti itu. Karakter terus wong urip ki aja pernah kowe kita harus nek pengen diwongke ya kowe ngwongke wong. Memanusiakan manusia. Teman sejati itu bagi saya ada. Nek dhewe iki mencari, aja dhewe iki merasa. Ya mungkin seperti itu. Benar. Ilmu-ilmunya seperti itu dan mungkin secara apa jenenge nek anu ki jenenge apa solidaritas lah kuat lah menurut saya. Nek ibaratnya utek-utek mesen kuwi ditiliki mungkin seperti itu sebagai contoh. Contohnya ra enak banget. Siti ya. Tapi itu kecil sepele tapi bermakna sekali. Oke. Bermakna sekali. Terus Ki nanya bola. Aku ki malah bahasnya bal-balan terus ya Ki ya. Bal-balan saya. Enggak masalah. Menurut Mas Sigit sekarang kan sepak bola tuh jadi bahan politik, bukan bahan ya, alat kampanye. Kebanyakan kayak gitu. Buat politik itu mencari massa, biasanya kan kayak gitu. Menurut pandangan Mas Sigit sendiri gimana? Yo nek pandanganku nek supporter ya supporter wae mungkin seperti itu. Kalaupun ada yo ki cara pandangnya sendiri-sendiri. Yang penting ada kesinambungan lah carane. Nek kowe ibaratnya bukannya aku yang jelas aku rasa seneng politik. Politik ya. Sama, aku banget. Aku wong biasa. Cara pandangku sebagai supporter, sebagai pengamat politik. Nek kowe pengen kuwi sepak bola nggo alat politik, timbal baliknya yang jelas harus ada timbal baliknya yang baik lah kalau caranya. Bagi contoh seperti itu. Terus apa namanya? Ya aku tekan terus pemain tak dilujurke kabeh. Aku wis kesuwen banget iki mau. Dadi blank. Anjing. Suka duka balik nang dirijen ae. Kamu kan alat sepak bola sebagai alat politik ya sing penting enek imbal baliknya sing positif, intinya kayak gitu. Sekarang Mas Sigit udah berhenti nggak sih? Jadi apa? Jadi dirijen. Kalau supporter kan masih. Sudah. Oh sudah. Sudah pensiun. Sudah pensiun ini. Sudah pensiun. Kalau supporter masih sampai ya? Selamanya. Pendukung masih ya? Masih selamanya. Masih ya. Oke. Berarti Mas Sigit itu sekarang udah posisinya udah nggak jadi dirijen. Jadi buat 2 tahun. 2 tahun ya? Wis 2 tahun. Pas di Madiun kemarin? Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Ping pisan pun. Kan Madiun 2 musim. Yang pertama tapi cuma sekali toh. Wis ya yang jelas mungkin saya sudah wis ra duwe passion lah cara-carane dadi dirijen iki wis ora duwe energi. Enggak, mungkin iso tak patahkan ya apa. Ya, apa? Mungkin gara-gara emang tidak main di Solo. Enggak. Karena mainnya di Madiun. Coba kalau masih main di Solo. Mungkin teman-teman juga mungkin saya belum percaya nih aku ki pensiun saya belum percaya karena dulu saya pensiun akhirnya comeback meneh. Oh iya. Mungkin seperti itu. Nek saat ini saya benar-benar sudah pensiun karena saya sudah benar-benar sudah tidak mempunyai energi lagi untuk menjadi seorang dirijen. Pikiran saya itu sudah cara-carane wis kalah karo sing nom-nom lah, kaya kowe. Lah aku ngopo? Ya kowe sing ngono kae. Lah aku ora ngopo-ngopo lho, waduh. Aku ngopo gak dijelaskan saiki ra iso iki. Kok nyokot aku ki? Ora maksud iki sing ngono kae dadi dirijen. Oh, ya kita jelaske sih. Yang jelas mungkin aku sing ora iso mengikuti supporter yang modern ini seperti apa? Karena supporter ini sebagai capuknya harus mengikuti sing energi seperti itu. Ora iso sing idealis. Yeah. Kita harus jadi iso sih Mas. Aslinya sebenarnya bisa idealis. Ya wes. Tapi kan ya wes ya. Ya wes toh. Iya betul. Intinya kan ya wes. mau
ora iso ngopo-ngopo karena pernah saya praktekkan seperti itu, ingin menjadi idealis ternyata yo masyarakat ki ingin suatu hal yang yo kanca-kanca lah masyarakat. Setiap musim ki nek iso yo harus mempunyai sesuatu hal yang berbeda, baik dari genre, baik dari tampilan, baik dari pola pikir, baik dari tim kreatif lah ibaratnya seperti itu. Dan aku pun wis ora iso nampung karena anak-anakku wis gede. Yo cara-carane aku ingin mendampingi lah anak-anakku karena selama beberapa tahun kan anak-anakku tak tinggal. Anak pertama aku terutama aku wis bener-bener dudu anakku ibaratnya anak yang baik nggak kenal ya malah. Nggak kenal karena yo emang kesalahanku juga. Aku ra iso membagi antara sepak bola dengan keluarga. Itu bukan masalah tentang aku nih sing ra iso pribadi, aku mengakui diriku sendiri. Aku tahu diri lah daripada aku nanti nih ketika aku ya pernah menemui lah cara-caranya anakku ini curhati karo baik karo bapak ya karena aku menyadari ketika dia nangis, ketika dia guyu, ketika dia minta sesuatu aku reneng ketika aku. Tapi alhamdulillah ketika anakku yang kedua Rasya itu ya? Yang pertama itu Rasya ya? Anakku yang kedua ini alhamdulillah sudah dekat karena ya tanggung pembelajaran. Dua anak nek radi gagas anak itu sakit hatinya luar biasa. Iyalah. Mungkin seperti itu. Nanti tau banget tau mau jawabannya ini mau sekolah ngendi tekan ngendi. Berarti emang ini jatah curhat-curhatan ini sedikit tampang. 2 kali ini aku nanya dia di depan kamera kayak gini. Anakmu ya digagas ya. Ya anakku tak gagas. Cowok anakku saya ngendi. Belum ya anak brengsek. Terus lah terus kegiatannya Mas Ompong nih kan bermusik itu. Ya mungkin bagi saya kesibukan kan cara-caranya tak nggo waktu senggang tok musik bagi saya wis ora kaya jaman nom-nom kaya kuwi lah cara-caranya. Musik di usia saya yang 38 ini adalah yang realistis. Tua. Acak mau tahun baci. Musik yang realistis berarti tak nikmati lah, orang duwe motivasi keinginan sing pengen jadi terkenal ora ada ambisi ya. Ya, ora ada ambisi lah cara-carane apa jenenge? Nating tulus lah ya, mungkin seperti itu. Bahasa Jawane. Bahasa Jawane nating tulus. Nating tulus mungkin seperti itu. Yang penting tetap berkarya, tapi karyanya ditokke, tapi dikenalkan teman-teman gitu ya. Tetap kayak gitu ya. Yes, jangan lupa ya. Apa nih? Lagi. Apa ini? Channel YouTube. Anjir. Deputianto Official. Di subscribe, ditonton tapi aja di subscribe kok ya. Coba subscribe. Kamu tuh sumpah. Wah, ini aku wis ngobrol ke musik. Berarti kan wis kaya loh, kan Mas Sigit bukan cuma bermusik kan? Berdagang itu juga masih kan? Iya, masih. Masih. Ya mungkin berdagang berarti sebuah penghidupan lah cara-carane. Sing kanggo selama ini bayar lebon ya kuwi. Bayar lebon brio. Lebon brione bayare yo nganggo. Ki mau dodolan ki mau. Dodolanan pasar Klitikan. Kalau mau datang. Disuruh datang Mas, di mana? Di Uno, Pasar Gilingan, Lokal Pret. Lokal Pret tuh kalau teman-teman ada yang mau nyari sepatu, mau datang aja ke tempat Mas. Tidak harus beli, yang ngono silaturahmi ya itu. Tapi aja kowe mesti rono kon nggawa panganan. Ale adoh kok panganan. Oh bener nggawa panganan ya. Terus balik lagi di musik. Influencer Mas Sigit Ompong sendiri siapa sih di dalam musik itu? Apa ya? Ya oke sih. Sing paling menurut tapi nek sing paling bercara-carane passion maksudnya apa? Influencerku ya Eros Chandra ya, yang bermusik ya, itu musisi ya? Untuk musisi. Kalau untuk band sendiri? Kalau band Salon Seven, ayo podo. Enggak. Tapi sebagian oleh Salon Seven, tapi aslinya aku sing saiki musikku sing terbaru saiki kan
kayak Bandanera, kayak Amsa Serigala, mungkin seperti itu. Jadi indie-indie. Nah, indie-indie lah. Indie tapi ora kopi ya. Apa kuwi? Indie kopi senja gitu ya. Ora sing ngono kuwi ya. Enggak ya. Yo indiku lah kalau carane indiku ya seperti ini. Aku jadi sekarang itu tapi sendiri apa band kan kemarin udah Familia Zero terus apa mana guys opo lali Sepenggal Hero sepenggal saja. Jadi Mas Ompong ini punya band banyak banget dari yang pang-pangan. Familia Zero pang atau rock ya rock Zero ya Familia Zero pang rock oke. Yang mungkin jelas nek aku musik iki tak sesuaikan karo usiaku. Oh gitu. Jadi nggak sesuai dengan hatimu walaupun kamu udah tua tapi tetap jiwamu tetap. Aku idealis sih menurut. Oh gitu ya. Balik lagi idealis ya. Musikku aku enggak mau. Kamu fleksibel gitu. Fleksibel cara-carane. Yang penting aku seneng ketika tahun itu ya iku cara-carane. Oke. Aku menikmati mungkin seperti zaman aku ndek band saya masih muda masih bersemangat liar kayak zaman ngeband karo kowe. Apa? Aku jadi gini, aku dulu pernah diajakin Mas Ompong suruh megang bass, tapi baru aku dipecat. Jadi gara-gara aku atau melu latihan. Jadi yang jangan terus. Tahun berapa ya Mas itu ya? Itu Mas Sepenggal saja ya? Dudu. Sing pang bengpan karo Owan Tato wae lho. Sepenggal saja aku pernah loh. Pernah beberapa kali terus aku dipecat. Main pisan tok nang acarane Pro 2 RRI itu. Terus habis itu aku dipecat. Yang jelas ketika itu yo cara-carane klarifikasi yo kan. Dirimu juga enggak aku dendam masih nih Mas Ompong. Enggak. Dendam aku. Nah, aku ora tau dendam. Aku dendam karo kowe. Sabar. Kadang bilang tuwa. Oke, bener. Sepo. Cara-carane karena saat itu aku merasa aku wis tuwa, kejar target. Mungkin kowe ya sibuk dengan urusanmu. Aku mengirane kowe ra seneng dengan Sepenggal saja ketika mungkin pikiranku ketika itu seperti itu. Kalau aku sih mungkin. Ini ya tak balik gitu ya kita tadi klarifikasinya Mas Ompong. Tapi yang jelas kalau sampai ketika itu menyinggung juga, saya semuanya pun juga sama mohon maaf. Mungkin seperti itu. Aku orang sportif. Jangan sampai ada sesuatu. Terus ngerti aku dipecat tak ora digono. Aku bangga tapi saya ingin mecat ya bangga. Uyok lo tak pecat lo guys. Aku dhisik lho ora kanggo. Tapi saya ini dadi wong setil. Ya ora. Setil iki sing ndemo Gusti Allah. Gusti Allah kuwi mah setil. Iya. Yo kan mahal. Kowe kan wong setil. Oke. Aku senengnya Mas Ompong kayak gini. Wong wedok. Kuwi ini. Aku belajar banyak karo beliau. Padahal saya anake wis meh 3 deh. Wis rabi. Jek iso Rasido. Tak tweet. Bercanda. Oh iya. Berarti kegiatannya di luar berdagang masih tetap, musik tetap, terus ngumpul sama teman-teman supporter juga masih. Enggak ninggalin roots lah ya istilahnya ya. Yang jelas saya besar karena di supporter. Oke. Berarti saya nggak mau soro-carane iki enggak dikira sekali dikira ki aku wis biasa lah dikira-kira mungkin perkiraan habis manis pak wis ben terkenal nang supporter terus saiki emang iya sih. Apa? Emang iya terkenal di supporter. Makane kuwi kan cara-carane aku cara-carane isih welcome lah. Oke sih. Karo kanca sing sedolan ya tetep tak sugoi. Aku ora tahu. Sabar. Oh iya. Pas ki aku rong payah. Oh iya. Malah kan tuku sepatu terus sabar ya. Iya, terus. Tapi yang jelas apapun masa lalu saya di supporter baik dimanapun kalau ketika saya menjadi dirijen atau menjadi seorang teman kalau saya mempunyai banyak kesalahan saya juga minta maaf karena saya juga tidak saya juga tidak sempurna juga menjadi seorang teman atau sahabat ini seperti itu tuh dirijen tua itu minta maaf terus lo iya kan senior ya, kan harus no terus lahir batin mau pesan-pesan buat teman-teman supporter di Indonesia lah khususnya. Gimana sih caranya mencintai klub dengan sewajarnya? Yang benar sih. Kalau menurut saya sih sepak bola itu jangan dijadikan gaya hidup. Biarkan sepak bola itu menjadikan hobi. Karena bisa rasa cinta yang berlebihan membuat kita dapat menyebabkan membenci. Nah, wis benci supporter A, supporter B, supporter C. Akhirnya apa toh?
Adiknya Indonesia bro. Yoi bro, wes asik. Oh kan wong tobat. Kowe ra kelingan to? Apa kuwi? Gawe band dhisik. Aku juga kelingan dia nih. Mendingan kamu di rumah aja aku lho. Nonton acara telenovela ya kan. Yang jelas itu masa lalu. Iya. Aku pun ngakui. Makanya kamu kan udah pengalamanku dari mengalami itu fasenya di situ. Cara-caranya aku pernah membenci supporter A, supporter B, supporter C. Jangan sampai teman-teman mengalami hal tersebut. Oke. Karena wis enek contone nek nganti di baleni ya kuwi terserah pilihane teman-teman juga. Karena menurutku ya dibuat kompetisi Indonesia kan untuk tim nasional. Dan ketika kita berbicara tentang tim nasional saiki seperti itu, yo ade iku kudune bersatu, supporter Indah iki bersatu, piye carane memberikan masukan untuk PSSI nek rasa yo demo. Mungkin seperti itu nih. Mungkin ya. Lama banget tuh nggak demo PSSI itu. Lama banget udah nggak demo ke PSSI sana. Wis cara-carane iki ngritik dinggo PSSI iki wis renek. Ngeritiknya cuma lewat sosial media. Iya, itu cuma sosial media. Apa? Oh, iya makanya daripada diculik nanti. Tapi ya makanya kalau kita bersatu kan mungkin akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Buat apa kita membenci? Lebih baik kita kumpulkan energi bersama-sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, itu buat kalian semuanya. Wes, super biasa omongannya. Saya akan ngomong kayak gini, pintar. Tapi yang jelas tadi sepak bola aja tadi. Jangan jadikan gaya hidup. Gaya hidup. Soalnya jadikan hobi, Pak. Nah, soalnya saya sendiri punya pengalaman lagi. Oke. Ketika sepak bola saya jadikan gaya hidup, akhirnya saya lupa dengan keluarga. Saya lupa dengan pekerjaan. Akhirnya apa? Saya hutang berjuta-juta. Ya mungkin seperti itulah sebagai contoh. Semua juga mengalami pasti ya? Ya, semua pasti mengalami. Ibaratnya gini lah ya. Ketika kita mau WD, aslinya kita nggak punya uang, tapi kita memaksakan untuk utang. Mungkin seperti itu. Mungkin ngedol TV. Nek keberlanjutan kebangetan ya mungkin kayak aku ini. Ngopo? Ya wis kakean utang. Terus alhamdulillah sing tak utangi tak tanggung jawab ya. Karena aku seorang laki-laki. Oke. Terus ini ngomong-ngomong tadi, tak omong ke sisan daripada ya kan. Mas Ampol sendiri paling jauh di mana sih away-nya nonton dukung tim sih? Nah aku ya paling nang Jawa sih, Pulau Jawa. Ndak sampai. Paling atau Bekasi? Ya mungkin sekitaran dulu lah, karena cara-caranya itu tadi ya maksudnya. Mau nang luar pulau juga wis duwe keluarga lah. Yo, jangan sampai mantenmu kecepatan. Cara-caranya iki kebutuhan keluarga kalah karena kesenangan kita. Tapi yang jelas saya tambahin lagi. Mungkin harus digarisbawahi juga. Kalau pandangan saya salah, saya mohon maaf. Loyalitas tanpa batas itu menurut saya yo enek, tapi sepak bola sih menurutku kesenangan sih. Menurutku kesenangan. Senangan pribadi ya, makanya kesenangan diri. Nah, ya, pribadi ya. Kadang-kadang orang berlindung di bawah berlindung loyalitas tanpa batas sih tinggal lindungan. Asli kan rasa senang. Rasa senang kita karena kita mungkin bunek di pekerjaan, mungkin suntuk benar kehidupan bermasyarakat. Soalnya emang sepak bola itu sebenarnya sebuah hiburan buat para pekerja. Tapi juga ada sisi baiknya dari segi sosial, itu sangat luar biasa. Ya itu sisi baiknya di sepak bola, loyal di situ juga ya. Terus terakhir apa pengen limong kan? Terakhir, pokoknya aku ngomongnya terakhir terus sampai 5 kali. Aku kan ngomong 1 jam lagi nanti. Soalnya kamu nggak mau ngobrol banyak banget. Nek ngobrol banyak sih, aku seneng banget sih mesti. Dalam hal apa? Ya kabeh sing tadi kan oke banget kan mau. Kowe mau jawab cepet kabeh. Mungkin dia sudah lelah tadi habis sepak bola ya tadi ya. Nek lelah sih enggak sih. Enggak ya, cuman ditunggu anak istri di rumah ya. Yo, kuwi jelas. Jelas ya. Karena mereka mencintaiku. Oke, tapi kamu tidak. Mencintailah. Mulai tahun kapan kamu mencintai istrimu? Sejak kenal pertama. Tak mancing terus, Mbak. Tenang, Mbak. Mas Sigit sendiri, ada kemungkinan nggak untuk balik lagi berdiri di Stadion Manan sebelah Tribun Utara? Di Tribun Utara? Enggak. Aku sudah saya bilang dari awal, aku lebih realistis.
Kalau 5 tahun ke depan gor munggah tok sedelok ora masalah. Tapi aku lebih realistis pada diriku, aku sudah tidak mampu untuk berpikir ngoyak lah caranya kan supporter ki harus tuntutannya kita lebih kreatif. Nek aku loh nontonku rivalitas ki tentang kreativitas. Lah aku wis ora mampu untuk nggawa Pasopati untuk kedepannya lebih kreatif. Aku wis ora mampu. Jujur aku wis ora mampu. Nek masalah kreatif loh. Iya, masalah kreativitas. Aku menyadari itu. Sok tua. Kita tua biar 38 tahun. 38. Jadi supporter tak umur Ya dari 2007 tuh ya. Pertama kali bukan kan masih. Dirijen. Oh itu Dirijen kan. Maksudnya dari supporter dari kecil kan. 91. Tahun 91 udah jadi supporter. 90 dik. No, wajib tuh. Saumuranku jadi supporter. Ketika Arseto dan ketika Arseto juara pun aku nonton tahun 91 kalau enggak salah 91 90. Lalu kelas 4 SD sama almarhum bapakku aku nonton Arseto serewet dari meledak pak jebol kabel pas ke juara Galatama. Ini kenangan yang paling manis lah. Wes apa ya ibaratnya ngomong di supporter itu udah pahit asem apa-apa nih kepangan kabeh pokoknya. Ya wes mungkin kalau pahit kuwi ya kanca. Nah iya makanya pahite kabeh, asem manis kabeh lah ya. Manisnya sih apa sih? Manisnya ning opo toh? Ya manisnya nang persahabatan. Oke, dapat persahabatan. Aku nih nang supporter ra mungkin aku kenal aku. Oh ya benar banget. Nek ra supporter aku ra mungkin kenal. Nek kowe ra Dirijen Mas, sorry Mas. Nek ra supporter. Dirijen kowe. Enggak, maksudnya ngene, Iyalah. Maksudnya kan ngene ya. Belum tentu aku nek dadi Dirijen iki aku dadi supporter ya iso kenal kabeh. Iya, nek dadi supporter kan mungkin belum tentu juga kenal sama aku. Iya sih. Iya kan? Koro-koro tadi Dirijen kan gue mau terus tadi kenal. Soalnya Mas Sigit ini salah satu Dirijen yang sangat humble sama orang-orang baru. Welcome banget entah dari manapun dia. Entah dari manapun dia welcome banget sama orang-orang. Saking humble ra tau kelamben ya. Piye to Mas? Terus saking terbukanya ini loh. Oh, maksudnya saking terbukanya. Soalnya engap banget ini, mata udah pedes banget ini. Buat masuk mah cokolade, besok ya dibenerin lagi ya ini ya. Buat yang smoking roomnya ya, tolong ya. Terakhir banget nih buat Mas Ompong apa namanya tentang supporter menebarkan virus perdamaian. Kan mungkin sekarang cuman ya perdamaiannya cuman sama emang yang kenal doang. Terus menurut Mas Ompong gimana? Ya mungkin harus ada lah cara-cara wadah sing organisasi nek kaya klub kan wis ana PSSI. Yeah. Supporter harus ada, supporter harus ada wadahnya sendiri ya. Agar mungkin setiap 6 bulan sekali mengadakan sebuah jambore atau pengakraban mungkin seperti itu karena saya lihat kebanyakan supporter kan menyebarkan virus perdamaian tapi kenyataannya yo aneh sih menyebarkan virus perdamaian tapi juga radame ya eneng. Asing radame ya eneng. Virusnya ra tekan. Virusnya ra tekan. Secara yang sebenarnya lah. Kalau dari dulu mungkin seperti itu. Ya mungkin pengalamanku ketika neng Bantul tahun 2008 kan enggak salah. Ketika kita dilempari kita tidak membalas. Tapi ketika pertandingan selesai malah mereka respect sama kita. Mereka datang kita nyalimi ngejak foto, mungkin seperti itu. Jangan dijak foto. Orang. Jadi respectnya seperti itu ya? Ya mungkin seperti itu. Tapi kan jawablah lemparan dengan senyuman mungkin seperti ya itu. Mungkin itu terjadi beberapa tahun yang lalu ya Mas ya. Mungkin kalau diterapkan di sekarang mungkin susah. Ya sebenarnya bisa. Ya mungkin susah. Aku nggak bilang nggak bisa. Bisa. Ya. Asal ada sosialisasi. Mungkin asal agak susah. Susah sih karena kebacut keisi anu sih. Apa gitu? Ya wes wegah no wae, intine kuwi. Intinya buat bisa. teman-teman. Yang jelas setiap supporter kalau organisasinya intinya tinggu dek iki wong supporter lah mungkin ngerti rasanya jadi supporter seperti apa. Oke. Itu
buat teman-teman supporter mungkin ada yang harus memulai sih ya, membikin wadah ya benar. Untuk persatuan supporter seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Mungkin kayak kemarin di Solo juga pernah ada itu acara di hotel. Itu seluruh supporter juga datang itu pas apa ya lupa aku. Tapi masih ada yang nggak mau datang juga, masih ada walaupun dekat, padahal udah tak kasih undangan. Saya sendiri tuh yang kasih undangan itu, tapi nggak mau datang. Oke. Rasa takut Bang. Iya makanya kayak gitu sih yang belum bisa menjamin. Oke, itu tadi obrolan ngalor ngidul sama Mas Sigit Budianto. Habis ini saya kasih Q&A buat Mas Sigit Ompong. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe Gelap Terang Project dan juga Sigit Budiantos.